Oke, kita mulai teman-teman. Jadi hari ini kita di hari kedua, kita nanti akan belajar kelas kata baru ya. Namanya adalah conjunction atau kata hubung. Nah, jadi langsung saja. Nah, conjunction atau kata hubung itu seperti namanya ya, teman-teman. Fungsinya dia adalah menghubungkan. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Nah, artinya di dalam kalimat subjek predikat itu boleh muncul lebih dari satu. Ya, jadi kalimat itu boleh hanya punya satu subjek predikat, nggak masalah. Ada lebih dari satu subjek predikat juga nggak masalah karena memang ada namanya kalimat majemuk, ada juga kalimat sederhana. Kalau kalimat sederhana itu atau simple sentence ya hanya memiliki satu SP teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kalimat majemuk itu ada dua SP seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan ada subjek predikat atau SP-nya itu lebih dari satu, nah maka kita membutuhkan kelas kata yang namanya conjunction ini. Atau kalau kita balik ya, teman-teman, conjunction di dalam kalimat itu sebenarnya tidak wajib ada. Dia hanya wajib ada ketika teman-teman nanti memastikan atau menghitung subjek predikatnya jumlahnya ada lebih dari satu. Nah, di situ eh, penanda bahwa teman-teman diminta mencarikan conjunction atau subjek predikat satu lagi seperti itu. Nah, jadi misalkan nih, kalau teman-teman misalnya menemukan di soal itu polanya adalah conjunction subjek predikat, koma, titik-titik. Nah, berarti kira-kira apa yang harus teman-teman carikan di titik-titik itu, teman-teman? Ditulis di chat ya, jangan takut salah. Sepemahaman teman-teman dulu atau senangkapnya teman-teman dulu. Iya, subjek predikat satu lagi ya, teman-teman. Karena tadi saya sampaikan ya, kalau di kalimat ada conjunction-nya, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Nah, karena subjek predikatnya cuma satu, ya kita carikan subjek predikat satu lagi, teman-teman. Oke, lagi ya, misalkan kalau di soal maksud saya itu kalimat susunannya berupa subjek predikat, titik-titik predikat. Nah, berarti di titik-titik apa yang harus kita carikan? Conjunction sama subjek ya, teman-teman. Jadi karena kan nanti predikat harus ada subjeknya, jadi harus ada subjek dan karena nanti subjek predikatnya akan ada dua, maka kita juga butuh yang namanya conjunction sebagai penghubung atau konektor seperti itu. Jadi kita carikan conjunction subjek. Nah, seumpama lagi, teman-teman menemukan di soal itu polanya berupa subjek predikat, conjunction subjek titik-titik. Nah, berarti apa yang harus teman-teman carikan di titik-titik? Ya, betul sekali predikat ya, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya penggunaan conjunction atau kata hubung itu sesederhana ini. Segampang ini, teman-teman. Hanya tinggal menghitung saja. Subjek predikat ada berapa? Kalau cuma ada satu, berarti nggak butuh conjunction. Nah, tapi kalau subjek predikatnya itu muncul nantinya lebih dari satu, misalnya ada dua, maka kita butuh satu conjunction. Atau kalau dibalik, misalnya teman-teman di soal menemukan conjunction, nah tapi subjek predikatnya kok cuma satu, maka carikan subjek predikat lagi. Seperti itu. Jadi pastikan kalimatnya nanti kalau ada conjunctionnya, maka kalimat itu kalimat majemuk ya teman-teman, atau memiliki lebih dari satu SP. Nah sayangnya adalah di bab vocabnya conjunction atau di bab kosakatanya conjunction ya. Jadi sekali lagi memang tantangan di TOEFL ITP ini adalah tentang vocab juga ya teman-teman. Nah, di bab vocabnya, conjunction ini dibagi menjadi dua kategori atau dua pembagian, dua apa teman-teman ya nyebutnya dua kelas gitu, dua kategori. Yang pertama ada namanya fanboys, yang kedua ada selain fanboys atau non fanboys, gitu ya. Nah, fanboys itu sebenarnya hanya singkatan teman-teman, supaya mudah untuk kita ingat, gitu ya. Nah, fanboys itu cuma singkatan dari F-nya itu adalah for. Di sini for-nya artinya karena ya, bukan yang artinya untuk teman-teman. Karena for yang artinya untuk itu adalah preposition atau preposisi. Nah, tentunya kalau kelas katanya beda, otomatis penggunaannya di kalimat juga beda ya, nggak sama teman-teman. Nah, kalau A-nya itu adalah and, seperti yang kita tahu artinya dan, N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak, B-nya itu adalah but, artinya tetapi, O-nya or, artinya atau, Y-nya yet, artinya namun, S-nya so, artinya sehingga. Nah, jadi ada 7 ya, jadi disingkat jadinya fanboys. Nah, conjunction itu ada banyak, teman-teman, ada ratusan. Oke, dan pokoknya selain for and nor but or yet so semuanya itu masuk ke dalam yang selain fanboys, gitu ya teman-teman.
Nah, contohnya nih, misalkan sama-sama mau bilang karena tadi kan kalau di fanbase kita punya for. Nah, kalau di selain fanbase kita punya because ataupun since. Itu artinya karena, teman-teman. Nah, sebelum saya melanjutkan ke contoh berikutnya, saya ingin menjelaskan satu atau memperkenalkan satu kosakata atau vocab ya, teman-teman, yang teman-teman harus hati-hati kalau menemukan vocab ini karena mirip dan bisa menipu atau menjebak, yaitu kata because of. Hati-hati dengan because of, teman-teman. Because dan because of memang artinya sama-sama karena ya dan sama-sama because, ada because-nya gitu. Nah, tapi kalau because yang ketambahan of setelahnya pas itu kelas katanya adalah preposition ya. Maaf teman-teman. Kelas katanya adalah preposition atau preposisi dan sekali lagi preposition itu fungsinya berbeda dengan conjunction. Ya, jadi setelah because of, setelahnya nggak boleh subjek predikat. Tapi kebalikannya, kalau because saja, itu dia conjunction. Yang mana setelahnya harus ada subjek predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke contoh conjunction selain fanbase berikutnya, kita punya when, one, sama us artinya ketika, ya. Jadi sekali lagi, kalau menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, maka teman-teman anggap itu sebagai conjunction. Ya. Kemudian berikutnya ada where artinya di mana. Ada juga which, who, sama that. Ini artinya sama-sama yang ya teman-teman. Tapi ini sengaja saya tebelin karena ada penggunaan khusus atau penggunaan unik untuk conjunction ini yang nantinya kita bahas di hari ke-10. Nah, sementara yang perlu teman-teman ketahui kalau which, who, that itu juga conjunction. Gitu ya. Jadi penggunaannya secara umum sejauh ini yang perlu teman-teman tahu ya penggunaannya sama gitu aja ya teman-teman. Nah, berikutnya ada that artinya bahwa, kemudian while artinya sedangkan. Nah, while itu juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat gitu ya. Berikutnya ada every time yang pakai spasi ya, teman-teman. Ada whenever artinya kapanpun. Although sama kayak though, sama kayak even though ya, sinonim teman-teman artinya meskipun. Berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter, yang anak perempuannya. Misalkan lagi whose car, yang mobilnya. Whose parents, yang kedua orang tuanya, dan lain-lain. Berikutnya ada the way, how, sama as artinya seperti atau sebagaimana. Dan masih banyak lagi ya. Sekali lagi conjunction selain fanboys ini banyak sekali teman-teman, ratusan seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction selain for and or but your yet, so berarti itu conjunction selain fanboys. Nah, sekarang masalahnya adalah kenapa harus ada conjunction fanboys yang dipisahkan dari conjunction yang selain fanboys? Kan sama-sama conjunction ya, tapi kenapa nggak dijadiin satu aja? Kenapa harus mereka ini dipisahkan? Nah, karena memang di kalimat itu ada perbedaan penggunaan terutama di soal structure TOEFL, teman-teman. Perbedaan pertama adalah pada penempatannya. Nah, penempatan fanboys itu hanya bisa di tengah-tengah kalimat, gitu ya. Jadi nggak boleh diletakkan di depan sendiri atau di awal kalimat nggak boleh. Jadi kalau teman-teman butuh conjunction di soal ya, kemudian titik-titiknya di paling depan atau di awal kalimat, kalau di pilihan ganda ada yang diawali oleh fanboys, fix jangan dipilih, teman-teman. Oke, karena sekali lagi fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys, bagian besar itu atau hampir semuanya yaitu bisa dipakai, maksud saya bisa ditaruh di tengah, bisa juga di awal kalimat. Seperti itu. Nah, aturan ini nanti itu menentukan bentuk kalimatnya, teman-teman. Jadi kalau kalimat yang menggunakan conjunction fanboys itu polanya cuma satu, yaitu subjek predikat, koma, fanboys ya, kemudian subjek predikat. Jadi koma di situ penting ya, teman-teman. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya tadi boleh pindah-pindah ya, teman-teman. Nah, otomatis bentuknya setidaknya ada tiga ini, yaitu subjek predikat, conjunction subjek predikat, kemudian subjek, conjunction subjek predikat predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah yang dihubungkan pun juga beda, teman-teman ya. Walaupun ada kesamaan juga. Jadi conjunction fanboys ini bisa memang menghubungkan dua SP. Artinya subjek predikat, fanboys, subjek predikat itu bisa, teman-teman. Nah, tapi conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Terkadang dia menghubungkan bagian kalimat yang sama, teman-teman. Atau setara, atau namanya parallel structure. Gitu ya. Nah, contoh nih, misalkan fanboys yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Contohnya adalah
I love apples, I love oranges, and I love. Nah, ini kalau diartikan saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, ini kan subjeknya sama-sama subjek sama predikatnya itu sama-sama I love, teman-teman. I love, I love, I love. Ini bisa kita ringkas. Jadi supaya pendek gitu ya, maksudnya supaya ringkas dan tidak merubah maknanya itu bisa kita pendekkan. Jadi I love-nya kita sebutkan satu kali saja, teman-teman. Nah, jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Dan artinya pun juga sama. Nah, tapi kalau di situ teman-teman perhatikan ada fanboys and itu conjunction, teman-teman. Tapi subjek predikatnya cuma satu. Karena yang dihubungkan cuma objek. Ada tiga objek di sini. Apel, jeruk, sama mangga. Gitu ya, subjek predikatnya cuma satu. Jadi sekali lagi kalau menemukan fanboys, teman-teman pastikan dulu. Kadang dia tidak menghubungkan dua SP. Kemudian kalau conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan SP dengan SP yang lain, teman-teman. Oke, contohnya adalah I love apples because they are a source of vitamin A. Jadi saya tuh suka apel-apelan atau saya suka berbagai macam jenis apel karena mereka merupakan sumber vitamin A misalnya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi subjek pertama I, predikatnya love. Subjek kedua they, predikatnya are, dihubungkan pakai conjunction because. Seperti itu. Nah, materi conjunction untuk hari ini itu sebenarnya cuma sampai di sini ya, teman-teman. Nah, untuk contoh penerapannya di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa ya. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang ini teman-teman sambil menjawab juga boleh ya. Sambil saya menjelaskan, teman-teman kalau yang sudah nemu jawaban ditulis di chat juga nggak apa-apa ya. Salah juga nggak apa-apa, kita belajar ya, teman-teman. Nah, di sini ada predikat occurred ya. Subjeknya adalah a power failure. Di kata bendanya di failure-nya itu. Nah, terus kalau kita cek ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi, teman-teman, yaitu went. Itu verb 2 juga dari kata go. Subjeknya adalah the lambs. Nah, karena subjek predikatnya nanti akan ada dua, otomatis kita harusnya butuh conjunction. Tapi di situ nggak ada di kalimat. Otomatis kita carikan conjunction. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D, pilihan yang ada conjunctionnya cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu? Sebentar saya cek ya jawaban teman-teman di pilihan di chat maksud saya. Dan betul sekali, semuanya menjawab bravo ya. Nah, ternyata teman-teman masih ingat tadi ada fanboys. Di keluarganya fanboys itu ada so, teman-teman. Di terakhirnya, S-nya itu adalah so. Sedangkan kalau teman-teman cek di kamus, kata then, kata later, kata next, itu punya dua kelas kata. Dia bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Gitu ya. Yang mana kata sifat sama kata keterangan tidak bisa menghubungkan dua SP dalam satu titik ya teman-teman. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada was ya. Nah, karena sebelumnya ada titik-titik, itu kan tempatnya subjek. Harusnya ini kita carikan subjek. Tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek. Siapa tahu ada yang lain yang dibutuhkan. Tarik ke belakang dulu, cari yang siapa tahu ada predikat. Ternyata benar ada predikat lagi ya, teman-teman, yaitu missed. Subjeknya itu adalah kata I. Nah, karena nanti subjek predikatnya itu akan ada dua, otomatis kita juga butuh conjunction, teman-teman. Oke, jadi carikan yang conjunction subject. Nah, saya mau lihat nih di chat, teman-teman. Sepertinya sudah ada yang menjawab. Ya, semuanya menjawab delta. Betul sekali, teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Ya, di situ ada conjunction since, artinya karena di sini ya, bukan yang artinya sejak. Eh, Subjek di situ adalah kata he, seperti itu. Kalau yang alpha itu hanya ada subjek, nggak ada conjunctionnya. Padahal kita juga butuh conjunction karena ada dua SP, teman-teman. Kalau yang bravo, nah ini ada conjunction, tapi masih kehilangan subjeknya. Subjeknya mana kan nggak ada ya. Kalau yang Charlie, nah ini hanya ada kata benda, teman-teman. Berarti subjek ya. Tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Kita juga butuh conjunction di sini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia telat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu.
Nah, dari penjelasan dan juga contoh-contoh soalnya tadi, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke deh, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali ya teman-teman supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman ketika latihan bisa lebih fokus dan konsentrasi. Silahkan di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat, sebentar, ternyata ada pertanyaan ya dari Mr. Said. Bagaimana trik atau cara memahami secara cepat subjek dan predikat dalam satu titik? Nah, itu materi kita hari pertama, Mr. Said. Jadi, subjek itu dibuatnya dari kata benda, Mr. ya. Kalau nggak itu dari kata ganti. Nah, tempatnya di sebelumnya predikat. Dan predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Oke, terutama bentuk verb satu, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb, Mister. Nah, mungkin teman-teman ada juga ada yang baru ini ya, baru gabung hari kedua alias menyusulkan ketinggalan hari pertama ya, teman-teman. Nanti mohon saya sangat sarankan untuk mengikuti dulu video rekaman hari pertama juga, gitu ya, sebelum mengikuti rekaman hari kedua karena hari pertama itu fundamentals, teman-teman. Jadi bisa dibilang materi apa ya, materi pokok lah gitu. Jadi itu harus dipahami dulu supaya nanti ketika mempelajari bab-bab berikutnya, teman-teman bisa dapat gitu. Jadi cara memahaminya seperti ini, Mister. Jadi misalkan ya, sebentar saya mau cek dulu ya jawaban teman-teman juga. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Ada pertanyaan juga dari Miss Kerin. Sebentar ya, mungkin untuk pertanyaan ini saya jawab nanti dulu. Jadi caranya gini, Mister. Mister cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya, kata kerja yang bisa jadi predikat itu kemarin apa aja? Verb satu, verb SIS, verb 2, sama auxiliary yang ketemu verb gandengannya. Nah, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu, Mister, yaitu kata build, artinya membangun atau membuat, mendirikan, gitu ya. Nah, sekarang tinggal cek sebelumnya atau ke depan. Tadi kan mundur ya, sekarang maju teman-teman. Untuk melihat subjek, karena subjek itu letaknya di sebelumnya predikat. Nah, di situ ada kata benda ospreys. Ospreys itu jenis burung. Oke. Nah, berarti kita sudah punya subjek ya, subjek sama predikat. Kalau ditarik ke belakang lagi, sudah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, Mister. Artinya, komponen utama kalimat ini sudah lengkap. Yang dibutuhkan utama di dalam kalimat sudah nggak ada yang hilang. Nah, satu-satunya cara menjawabnya, maka teman-teman menggunakan eliminasi atau dicocokkan A, B, C, D itu ada apa gitu ya, supaya bisa melengkapi kira-kira yang ditambahkan di situ apa. Karena di soal itu sudah lengkap teman-teman. Ya, setelah predikat ada objeknya, yaitu large nests. Jadi sarang yang besar, itu objek ya. Nah, setelahnya juga ada keterangan, in places. Jadi SPOK ini sudah lengkap. Yang bisa dimasukkan di sini ya, mau nggak mau kita cek satu-satu. Yang alfa di situ kalau ditarik ke belakang ternyata benar ada predikat lagi yaitu over teman-teman. Subjeknya berarti bodies ini ya kata benda ini teman-teman. Nggak bisa karena kalimatnya sudah lengkap. Jangan dimasukkan subjek predikat lagi kecuali kalau ada conjunction. Nah tapi nggak ada conjunction nggak bisa ya. Kalau yang Bravo sama juga di situ ada predikat tapi tidak ada conjunction nggak bisa teman-teman. Oke nanti pemborosan predikat atau double predikatnya. Kalau yang Charlie, di situ ada predikat over, subjeknya bodies, ada conjunction where. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta, di situ ada conjunction. Nah, setelahnya tiba-tiba ada predikat.
Ya, subjeknya itu diapit sama auxiliary verbnya itu teman-teman. Ini nanti jadi pertanyaan atau kalimat tanya. Sedangkan sekali lagi di soal structure TOEFL itu nggak ada kalimat tanya, nggak ada tanda tanya teman-teman. Jadi kalau menemukan 5W1H atau kata tanya, anggap itu sebagai conjunction ya. Dan conjunction itu setelahnya harus urut. Subjek dulu baru predikat. Oke, jadi yang delta tidak bisa alasannya karena kebalik urutan subjek sama predikatnya. Jawabannya yang Charlie, Mister. Nanti kalau dibaca, ospreys build large nests in places where bodies of water offer ample fish. Jadi burung osprey yang tadi ya digambar tadi, teman-teman, itu membangun sarang yang besar di tempat-tempat di mana eh, bodies of water itu berarti genangan air yang besar atau apa ya, teman-teman? Bidang air yang besar itu menawarkan ikan yang melimpah. Ample itu kalau ukuran besar ya, tapi kalau jumlah melimpah atau banyak seperti itu. Gimana, Mister? Kalau dari teknis atau mekanisme yang saya barusan praktekkan, adakah mungkin pertanyaan lagi dari sebentar dari Mister Said? Clear ya, alhamdulillah. Nah, nanti mungkin perlu penyesuaian aja, Mister. Jadi, Mister harus dan teman-teman ya, terutama, pokoknya teman-teman harus sering-sering mempraktekkan ini di latihan-latihan supaya terbiasa. Mungkin awal-awal teman-teman akan kesulitan menentukan kata kerja itu yang mana. Nah, tapi kemarin sudah saya kasih tahu caranya ya, buka kamus, teman-teman. Ketika kesulitan menentukan kelas kata, kita harus konsultasi ke kamus. Ya, Longman. Yang kita pakai Longman kamusnya memang ya. Karena dia buatan Amerika atau KBBI-nya sana lah bisa dibilang seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Miss Karin. Kak, tanya dong apakah subjek predikat, koma, conjunction subjek predikat harus sama jenis tensesnya atau harus beda? Nah, jawabannya tidak harus sama, Miss. Tergantung konteks. Gitu ya. Contohnya gini, kita bilang sejak sejak kita berpisah misalnya ya teman-teman, atau sejak kamu pergi, saya selalu merasa kesepian. Nah, itu misalkan since you left misalkan ya teman, since you left atau since you went away misalnya, I have always been lonely. Nah, itu kan setelahnya I have gitu. Jadi tergantung konteks. Tenses itu tidak harus sama. Jadi harus konteksnya saja. Tapi ada memang ya, teman-teman, ketentuan konteks-konteks tenses itu ada ketentuan. Ada itu di nanti di hari ke-10 itu ada namanya adverb clause, lebih tepatnya adverb of time. Nah, kalau sudah hubungannya adverb of time, itu nanti pasti ada hubungan dengan tenses. Selain bab itu, yang lain menyesuaikan dengan konteks seperti itu. Jadi, apakah harus sama? Jawabannya tidak, Miss. Gitu ya. Tensesnya ya, ini yang dimaksud tensesnya ya, teman-teman. Oke, yang harus sama adalah posisi kalimatnya. Misalnya objek dengan objek, predikat dengan predikat itu kalau di fanboys seperti itu. Oke, good question. Lanjut lagi, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman ya. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie. Oke, mari kita cek. Ada juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat occurs ya. Subjeknya adalah a rainbow, teman-teman. Nah, kemudian ada conjunction as. Nah, tapi nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP lagi selain as. Berarti di sini kita butuh subjek predikat, ya, teman-teman.
Yang alpha di situ ada kata benda sunlight. Nah, tapi tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Being itu verb ing ya, tidak bisa jadi predikat berdiri sendiri. Ya, jadi sebelumnya harus ada auxiliary, tapi di situ nggak ada. Jadi yang alpha bukan, teman-teman. Kalau yang bravo ada verb SES, refract, reflex, disperse, berarti mereka predikat. Tapi sebelumnya tidak ada conjunction, tidak bisa. Maksud saya subjek, maaf. Tidak ada subjek, bukan conjunction ya, maaf. Tidak ada subjek, tidak bisa. Kita juga butuh subjek, teman-teman. Jadi kalau kita masukkan yang bravo, kita tetap kehilangan sesuatu. Kalau yang Charlie, di situ ada kata benda di refraction, reflection, and dispersal of sunlight, tapi tidak ada predikat. Nggak bisa juga ini kita sebut subjek ya. Bisa kita sebut subjek baru kalau ada predikat, seperti itu. Kalau yang delta, nah jawabannya yang delta, teman-teman. Di situ ada predikat refracted, is reflected, and is dispersed. Nah, isnya disebutkan sekali saja nggak apa-apa. Kayak fanboys tadi ya, I love kan, sama-sama I love, disebutkan sekali saja. Seperti itu. Nah, subjeknya adalah sunlight. Jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, a rainbow occurs as sunlight is reflected and dispersed through raindrops in the atmosphere. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pelangi itu ada atau terjadi atau muncul, bisa diartikan seperti itu, ketika sinar matahari itu dibiaskan, dipantulkan, dan juga disebarkan melalui bintik hujan atau rintih hujan di atmosfer. Seperti itu. Lanjut teman-teman, dicoba lagi ya, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman, silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman penjawab Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb yaitu may, do, tell. Ya, auxiliary-nya ada dua, may, modal diikuti do, kemudian verb satu ya, teman-teman, gandengannya verb do, does, did kan verb satu. Subjeknya adalah children's book. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, ternyata ada tanda titik koma. Kalau teman-teman menemukan ada di dalam kalimat, tidak ada tanda baca lain selain titik koma, berarti titik koma itu adalah conjunction atau kata hubung, teman-teman. Nah, biasanya artinya and, kalau nggak gitu dan, tergantung. Sorry, kalau nggak and ya but maksud saya. And itu dan, but itu tetapi, tergantung konteks, teman-teman. Gitu ya. Nah, dia di sini berarti butuh subjek predikat lagi. Nah, ternyata setelahnya belum ada. Berarti di titik-titik di situ kita membutuhkan subjek predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Yang alpha di situ ada verb ing. Verb ing tidak bisa jadi predikat, sedangkan kita butuh predikat juga. Yang bravo ada subjek, ada predikat. Kemungkinan jawabannya adalah bravo, teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat tapi tidak ada conjunction lagi, tidak ada subjek lagi. Kita butuh subjek juga ya. Kalau yang delta, nah ini ada conjunction lagi, pemborosan gitu ya. Kita hanya butuh subjek predikat. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a children's book may do more than tell a story. Nah, ini but gitu ya. It may even influence moral development. Jadi buku anak-anak bisa jadi lebih dari sekedar menceritakan sebuah kisah. Namun dia, maksudnya buku anak-anak, bisa jadi bahkan mempengaruhi perkembangan moral seperti itu, atau pembentukan moral seperti itu. Izin nanya, Mister, kenapa tadi verb ing nggak bisa jadi predikat? Ini materi hari pertama ya, Mister. Jadi di hari pertama kita sudah belajar ya, teman-teman. Kata kerja itu tidak semua bentuknya bisa jadi predikat.
Nah, ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Yang bisa jadi predikat hanyalah verb satu, verb 2, verb SIS, dan auxiliary sama kata kerja yang dibantu. Nah, ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Ada tiga ya, di hari pertama kita kemarin belajar. Yang pertama adalah verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya. Kemudian yang kedua adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan yang terakhir adalah to verb satu. Nah, mungkin alasannya kenapa? Alasannya adalah verb ing itu. Jadi memang kata-kata dasar ya. Kata dasar itu kata misalkan nih makan itu eat, itu kata dasar, teman-teman. Jadi verb satunya lah bisa dibilang seperti itu. Kata dasar itu bisa ditambahi akhiran-akhiran. Contohnya verb i, kalau verb biasa ditambahkan ing gitu ya, kadang ditambahkan s, kadang ditambahkan ed gitu. Nah, imbuhan-imbuhan itu ada yang merubah kelas katanya. Nah, salah satunya adalah ing ini, teman-teman. Jadi kata kerja itu kalau ditambahkan ing, itu berubah kelas katanya. Ada dua. Yang pertama, dia berubah menjadi gerund. Nah, gerund itu artinya gerund itu adalah kata benda yang dibuat dari kata kerja. Jadi kalau teman-teman meletakkan kata kerja di tempatnya kata benda, misalnya di subjek kok ada kata kerja, itu harus dijadikan kata benda dulu, harus diingkan, teman-teman. Contoh ya, misalnya membaca buku dapat meningkatkan pengetahuan, misalnya teman-teman ya. Nah, membaca itu kan kata kerja. Ya kan? Nah, tapi diletakkan di awal kalimat itu tempatnya subjek. Jadi harus dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund tadi. Jadinya reading books can increase our knowledge. Misalkan seperti itu. Atau can enhance our cognitive. Misalnya seperti itu. Our cognition. Misalnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, fungsi verb ing itu juga bisa menjadi participle. Itu materi kita hari ke-6 nanti, yaitu tentang kata sifat. Intinya, verb ing itu bukan lagi kata kerja. Wujudnya memang verb, teman-teman. Tapi fungsinya itu kalau nggak kata benda ya kata sifat. Dan kata benda dan kata sifat tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Mister, yang 3 poin tadi boleh tolong diulang? 3 poin yang mana ini, Mister? Maksudnya, 3 poin Mister, yang 3 poin, mohon maaf, 3 poin yang gimana, Mister Aci? Nah, sama Miss Karen juga dijawab nih, karena nggak ada to be-nya, nggak ada auxiliary-nya. Nah, kecuali kalau verb ing itu pakai to be ya, Mister, itu bisa jadi predikat. Karena salah satu bentuk predikat adalah auxiliary verb, seperti itu. Yang barusan tentang predikat, yang barusan tentang predikat 3 poin. Oh, mungkin kata kerja tadi ya. Jadi kata kerja mungkin saya tulis saja supaya teman-teman tidak menerka-nerka gitu ya, tidak membayangkan. Jadi kata kerja itu hati-hati dengan kata kerja. Memang fungsinya kata kerja di kalimat itu predikat, teman-teman. Nah, tapi saya menghindari menyebut subjek verb ya. Saya lebih memilih menyebutnya subjek predikat. Nah, takutnya kalau saya bilangnya subjek verb, semua verb yang teman-teman temui di dalam kalimat dianggap sebagai predikat, padahal tidak. Ada yang wujudnya verb tapi bukan predikat, teman-teman. Nah, jadi verb atau kata kerja di kalimat ada yang bisa jadi predikat. Ya, yang predikat apa aja? Yaitu yang pertama ada verb satu, ada verb 2, ada verb SIS, dan juga ada auxiliary verb. Nah, ini materi hari pertama ya. Mungkin teman-teman ada yang baru gabung. Hari kedua, mohon nanti saya sekali lagi meminta tolong teman-teman untuk mereview rekaman kelasnya ya hari pertama supaya tidak bingung di hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena itu materi fundamental, teman-teman. Kemudian untuk kata kerja ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Jadi walaupun wujudnya kata kerja tapi tidak bisa jadi predikat. Nah, apa aja? Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Yang kedua adalah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan yang terakhir adalah to yang diikuti verb satu atau to infinitive. Nah, ini adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Apakah maksudnya yang ini, Mister Arji? Kata kerja yang nggak bisa jadi predikat 3 poin, apakah yang ini, Mister? Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silahkan sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya. Sepertinya masih aman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke... Sebentar, saya hapus dulu cara-cara tanya. Kita hapus dulu ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan saya lihat jawaban teman-teman antara alfa ada juga delta. Mari kita cek bersama. Cari kata kerja sebagai predikat dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata originated. Ya, itu verb 2, hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya adalah early life. Nah, sebelumnya ada conjunction, yaitu that. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus ada satu subjek predikat lagi yang mana tidak ada. Berarti fix di titik-titik itu kita harus carikan subjek dan predikat satu lagi. Yang alpha di situ ada subjek scientist, predikatnya belief. Jadi kemungkinan jawabannya alpha. Kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo ada subjek tapi tidak ada predikatnya. Verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi ketambahan conjunction lagi. Nanti conjunctionnya ada dua teman-teman. Nah, di dalam kalimat conjunction 2 sebenarnya nggak masalah. Masalahnya adalah kalau dua conjunction kita butuh 3 SP atau 3 subjek predikat. Sedangkan kalau yang Charlie dimasukkan ke titik-titik, subjek predikatnya cuma 2. Ya, berarti conjunctionnya satu saja ya yang sudah ada di soal. Artinya yang Charlie nggak bisa, teman-teman, pemborosan conjunction. Kalau yang delta, nah ini hati-hati. Belief yang akhirannya F itu beda dengan belief yang akhirnya VE, teman-teman. Kalau yang berakhiran VE itu kata kerja. Artinya mempercayai atau meyakini gitu ya. Sedangkan kalau yang akhirannya F itu kata benda atau noun. Artinya kepercayaan atau keyakinan. Yang mana berarti dia subjek, tapi belum ada predikatnya. Jadi yang delta nggak bisa, kita tetap kehilangan predikat satu lagi nanti ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, scientists believe that early life on Earth originated in the oceans about 3.5 billion years ago. Jadi para ilmuwan meyakini bahwa kehidupan pertama di bumi itu berawal di lautan atau di samudra sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta sub. Ada juga Bravo ya, antara Bravo atau delta. Mari kita cek. Ada juga Charlie. Oke, mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada kata leaves. Subjeknya ya, sage leaves ini. Subjeknya adalah have. Sorry, maksud saya predikatnya kebalik-balik. Maaf teman-teman. Di situ ada predikat have, kata kerja ya. Subjeknya adalah sage leaves. Sebelumnya ada kata because. Yang mana dia adalah conjunction. Nah, berarti kita butuh satu subjek predikat lagi yang mana di situ belum ada. Jadi di sini kita harus carikan subjek predikat satu lagi. Ya, yang alpha di situ tidak ada kata benda juga tidak ada kata kerja. Itu semuanya dua-duanya kata sifat, teman-teman. It's itu possessive adjective atau kata sifat kepemilikan gitu ya. Popular itu kata sifat dari keluarganya deskriptif. Nanti kita bahas di hari ke-6 ya tentang apa aja sih kata sifat itu gitu. Intinya dia kata sifat, teman-teman. Nah, nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat. Jadi yang alfa bukan ya. Kalau yang bravo ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya dua, sedangkan subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, ini juga kata sifat. Nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada subjek it, predikatnya is. Nanti kalau dibaca, because such leaves have antimicrobial properties, it is popular as a medicinal herb. Jadi kalau diartikan, karena daun sage memiliki sifat antimikroba, sorry, ini kok pakai itis ya teman-teman? Mungkin sage-nya ya, it-nya ini kembalinya mungkin ke sage-nya ini. Ya, bukan ke leaves-nya teman-teman, tapi ke sage-nya. Jadi pohon sage ini menjadi populer atau populer gitu ya, sebagai sejenis tanaman herbal obat atau tanaman obat. Seperti itu. Itis apakah tidak sama dengan it ya?
Nah, ini langsung dijawab nih sama Miss Carey. Terima kasih, Miss. Jadi, beda, Mister. Ini ya, teman-teman. Yang sama dengan it is, jadi it is itu kalau disingkat, teman-teman, itu jadinya adalah it's yang pakai tanda petik, ya. Jadi jangan lupakan tanda petiknya. Nah, ini singkatan dari it is, teman-teman. Oke, nah tapi di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat. Ya, karena dia merujuk kepada aturan baku dalam penulisan, dalam menulis. Dan di dalam menulis itu tidak boleh ada yang disingkat. Oke. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan it tanda petik S di soal structure TOEFL. Tapi kalau menemukan it itu sangat mungkin, teman-teman. Karena itu adalah kepemilikan. Itu satu kata ya, kata sifat. Jadi beda dengan yang it tanda petik S. Seperti itu, Mister. Betul sekali, Mister Edwin. Gitu ya, Mister Agung ya. Jadi beda. Memang kalau diucapkan itu nggak ada bedanya, teman-teman ya. It's yang pakai tanda petik sama it's yang tidak itu nggak ada bedanya. Tapi nanti dari konteks atau dari letak itu makanya juga itu ketika kita berbicara bahasa Inggris itu sebenarnya tidak perlu terlalu berpikir grammar. Karena akan menghambat ketika kita berbicara. Seperti akan kesulitan kita berbicara ketika terlalu memikirkan grammar. Contohnya ini, ketika kita bilang it's, nah itu it's yang ada tanda petiknya atau yang tidak gitu. Ya itu tergantung letaknya saja, sama-sama bacanya it's seperti itu. Nah, tapi kalau di soal structure TOEFL ya, sekali lagi tidak ada yang boleh disingkat. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL yang resmi dari ITS ya, yang it terus tanda petik S tidak akan pernah menemukannya. Tapi kalau yang it's yang tidak pakai tanda petik, pasti menemukan teman-teman ya, karena itu adalah kepemilikan, dia kata sifat. Jadi beda. Artinya itu nya, Mister. Jadi misalkan kita bilang ekornya, itu kita bilangnya its tail. Ekornya. Nah, nyanya siapa? Nyanya itu selain manusia karena pakai it. Ya, kalau pakainya manusia pakainya his. Misalkan rumahnya. Nyanya ini maksudnya kembalinya ke putra. Misalnya kita punya teman namanya Putra kan cowok ya. Nah, kita bilangnya his house. Seperti itu. Kalau yang punya cewek itu her. Jadi misalnya her house. Kita punya teman namanya Putri. Nah, kita mau bilang rumahnya. Nyanya ini maksudnya si Putri. Nah, kita bilangnya her house. Nah, tapi kalau kita punya kucing kecil ya kan kita belum tahu ya kucing atau kitten satu gitu. Kita nggak tahu ini cewek apa cowok. Terus kita mau bilang rumahnya kucing ini, nah kita bilangnya its house. Misalnya seperti itu. Nah itu memang bahasa Inggris tuh untuk bilangnya itu ada tiga ya. Jadi dilihat yang punya itu siapa. Seperti itu, Mister. Oke, dapat ya. Lanjut lagi. Sebentar saya hapus dulu, teman-teman. Coret-coretannya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, antara Alpha, Charlie, atau Delta. Kita cek ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Nah, di situ ada kata travels. Subjeknya adalah light. Sorry, warnanya ini salah ya, teman-teman. Mohon maaf, nanti saya rubah. Kemudian, nah di situ ada fanboys yang sebelumnya ada satu koma. Nah, ini menandakan bahwa fanboys itu menghubungkan dua SP ya teman-teman. Jadi sebentar saya rubah dulu warnanya supaya lebih jelas ya teman-teman. I'm sorry. Nah, jadi travels itu predikatnya, subjeknya light itu ya. Kemudian but ini kita anggap sebagai conjunction karena sebelumnya ada koma 90%. Fanboys itu kalau sebelumnya hanya ada satu koma seperti ini, tidak ada penanda lain sebelumnya pas ya. Berarti itu menghubungkan dua SP. Kemudian kalau ditarik ke depan lagi, nah ada predikat lagi di situ ternyata yaitu has. Tapi belum ada subjeknya, teman-teman. Jadi di sini kita membutuhkan subjek untuk predikat has itu.
Gitu ya. Yang alpha di situ ada keterangan near massive bodies itu preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan ya. Setelahnya diikuti kata sifat. Nggak bisa teman-teman ya. Kalau yang, sorry, alpha nggak bisa karena tidak ada subjek sama sekali. Kita butuh subjek. Yang bravo to verb satu sama itu keterangan teman-teman. Nggak bisa, nggak ada subjeknya. Kalau yang cari di situ ada predikat lagi, tidak bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada kata ganti it, gitu ya. Nah, kalau near massive bodies itu cuma keterangan, teman-teman. Dan kata keterangan di dalam kalimat itu boleh ada, boleh tidak. Ada berapapun kadang juga nggak apa-apa. Kadang tempatnya juga nyempil-nyempil gitu, dikasih koma-koma gitu. Jadi kadang bikin kita bingung gitu ya, kok banyak koma gitu. Nah, itu sebenarnya biasanya ada keterangan yang dipindah di tengah-tengah kalimat. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, light travels in a straight line, but through gravitational lensing near massive bodies, it has a curved path. Jadi kalau diartikan, cahaya itu bergerak di dalam garis lurus, dalam bentuk garis lurus, gerakannya gitu ya. Namun melalui gravitational lensing di dekat eh, apa ya, tubuh besar itu maksudnya benda-benda langit yang besar gitu teman-teman. Dia atau cahaya tadi itu memiliki path atau jejak yang melengkung seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. Sebentar, ada pertanyaan dari Miss Kerin, gimana biar nggak terkecoh gara-gara ada koma, Mister? Saya kira tadi eh, double double C. Oh, maksudnya double conjunction ya? Sebentar, double conjunction. Jadi gini, teman-teman, kalau teman-teman bingung atau teman-teman menghindari supaya bingung di dalam kalimat ya, setiap teman-teman menemukan ada preposisi, carikan kata bendanya, kemudian teman-teman hapus atau abaikan. Karena ini keterangan ya. Sekali lagi keterangan di kalimat itu tidak terlalu penting, teman-teman. Ada nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Sama, through itu juga preposisi, teman-teman. Sampai kata lensing. Nah, komanya otomatis ikut gitu ya. Ini dihapus saja. Nah, di pilihan ganda juga gitu. Kalau menemukan preposition plus noun, hapus aja, teman-teman. Karena itu keterangan. Dan sekali lagi, keterangan itu di kalimat adalah bagian kalimat yang paling tidak dibutuhkan. Ada boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ini supaya teman-teman tidak bingung ya. Ini tuh itu preposisi, verb satu ada kata setelahnya ya. Hapus, hilangkan, keterangan ya, teman-teman. Ini juga keterangan. Yang delta ini juga keterangan. Nah, supaya teman-teman itu pun juga bisa membantu teman-teman supaya kelihatan pendek soalnya. Seperti itu. Jadi soalnya nanti kalau keterangan itu dihapus jadi kelihatan pendek. Light travels, but it has a curved path. Jadinya seperti itu nanti. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau menemukan ada kelas kata yang namanya preposisi, itu kan fungsinya hanya untuk merubah keterangan, membuat keterangan, teman-teman. Dan sekali lagi, keterangan di kalimat itu tidak dibutuhkan. Nah, keterangan itu tempatnya boleh di akhir, memang umumnya tempatnya di akhir setelah objek ya. Tapi dia bisa dipindah-pindah di depan, sorry, maksud saya di tengah-tengah kalimat itu boleh, teman-teman. Nah, biasanya kalau dipindah di tengah kalimat itu dikasih koma. Kadang itulah yang membuat kita bingung. Jadi supaya tidak bingung, hapus aja teman-teman sekalian keterangan yang karena keterangan tidak terlalu penting. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Coach, ini ada berapa soal lagi? Sebentar, ini nomor berapa teman-teman? Tapi dapat ya untuk ini. Saya lihat teman-teman nice info. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 9 berarti tinggal 2 sama ini, Mister. Gitu ya. Dicoba lagi. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis teman-teman ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, ada juga delta, ada juga bravo. Mari kita cek. Seperti biasa teman-teman cari dulu bagian yang paling penting yaitu subjek predikat. Nah, paling gampang dicari predikatnya dulu teman-teman. Nah, di situ ada auxiliary verb ya, yaitu have,
Verbnya adalah debated. Berarti sebelumnya itu pasti ada kata benda subjek berarti teman-teman. Researches itu subjeknya. Kalau ditarik ke belakang lagi, ternyata ada predikat lagi yaitu are. Teman-teman ya, subjeknya adalah emotions. Karena ada dua SP, otomatis kita butuh conjunction. Jadi di sini teman-teman hanya diminta mencarikan conjunctionnya saja. Gitu ya, kita cek. Yang alpha ada conjunction whether. Kemungkinan jawabannya adalah yang alpha ya teman-teman. Kalau yang bravo ada conjunction tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya pemborosan. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction tapi ada predikat lagi. Sedangkan di soal predikatnya sudah lebih dari sudah cukup maksud saya ya. Kalau dimasukkan yang Charlie nanti pemborosan predikat. Jadi yang Charlie nggak bisa. Itu ya. Nah kalau yang Delta ini malah nggak ada conjunction sama sekali. Seperti itu. Nah berarti jawaban yang benar adalah yang alpha. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau dibaca. Researchers have long debated whether emotions are universal or shaped by cultural context. Jadi kalau diartikan, para peneliti telah lama memperdebatkan apakah emosi merupakan sesuatu yang universal atau dibentuk oleh konteks budaya. Ya, betul sekali. Kuncinya adalah keep calm, teman-teman. Tapi nanti teman-teman ketika sudah terbiasa latihan itu enak kok. Jadi waktu 30 detik itu sangat lebih dari cukup, teman-teman. Bahkan kalau sudah sangat terbiasa, 1 detik teman-teman lihat soal aja itu langsung kelihatan yang hilang itu apa. Gitu ya. Makanya di sini saya lebih fokus untuk hajar latihan gitu ya. Latihan bahas supaya teman-teman terbiasa nanti ketika tes sudah terbiasa dengan cara yang selalu kita pakai di kelas. Soal terakhir, teman-teman, dicoba lagi. Jangan takut salah ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Bravo, 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 Bravo. Sepertinya, oke, antara Bravo atau Delta. Mari kita cek ya. Dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are. Subjeknya adalah numerous impact craters. Kemudian ada predikat lagi yaitu has been linked. Subjeknya adalah only the Cyclops crater ini ya. Nah, berarti subjek predikatnya ada dua, otomatis kita butuh conjunction dan di situ belum belum ada ya, teman-teman. Kita hanya diminta mencarikan conjunction saja. Yang alpha tidak bisa, tidak ada conjunction, malah ketambahan predikat lagi. Jadi, sorry, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah kemungkinan jawabannya bravo karena although itu conjunction ya, teman-teman. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, in spite of itu satu kata, teman-teman. Dia adalah preposisi, sama kayak in front of. Ya, kelihatannya itu tiga, tapi itu sebenarnya satu kata. Oke, nah preposisi tidak bisa menghubungkan dua SP, jadi yang Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta sama, except for itu juga preposisi, teman-teman. Oke, jadi kita butuhnya conjunction, jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, although numerous impact craters are visible on Earth, only the Cyclops crater has been conclusively linked to a mass extinction. Jadi kalau diartikan kurang lebih, meskipun banyak kawah hantaman, maksudnya kawah bekas hantaman meteor gitu ya teman-teman, itu bisa dilihat di permukaan bumi atau nampak di permukaan bumi, hanya kawah Six Club saja telah secara pasti gitu ya dihubungkan pada sebuah kepunahan massal seperti itu. Dan itu tadi materi tentang kata hubung atau conjunction ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi conjunction atau kata hubung di dalam kalimat itu sebenarnya tidak wajib teman-teman. Nggak ada atau kalau mau dikasih conjunction itu ada kondisinya atau ada syaratnya. Yaitu subjek predikat harus lebih dari satu. Seperti itu. Nah sebelum saya tutup, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute ya. Silahkan. Atau mau ditulis di chat juga boleh teman-teman. Silahkan.
Sepertinya masih aman ya. Dan saya mau nanti buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan menentukan subjek predikat itu apa, mohon dicermati kembali review rekaman hari pertama gitu ya. In spite of itu bukan conjunction ya Kak. Bukan. Jadi atau gini, kalau teman-teman menemukan ada kata yang banyak ya, maksudnya itu kata yang misalnya ada tiga kata tapi dianggap satu, teman-teman lihat yang paling belakang. Nah, in spite of itu kan paling belakangnya adalah of, teman-teman. Itu berarti in spite of jadi satu. Sama kayak in front of. In front of itu kan eh, belakangnya paling belakang adalah of. Nah, of itu kelas katanya adalah preposition. Seperti itu. Nah, otomatis in front of, in spite of, apalagi teman-teman. Pokoknya yang ada of-of-nya itu ya. Nah, itu instead of misalkan, itu ada dianggap sebagai because of, betul sekali, saya sampai lupa. Nah, itu adalah dianggap sebagai preposition. Jadi bukan conjunction, Mas. Mister, besok materinya apa? Untuk besok kita akan membahas di hari ketiga ya, teman-teman. Kita akan menggali lebih dalam tentang kata kerja. Nah, itu bab yang paling jelimet, teman-teman, di kelas kata ya. Jadi kelas kata itu ada 8 bab. Yang paling ribet itu adalah di kata kerja. Kenapa kok ribet? Selain karena jenisnya banyak ya, bentuk di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu berbeda. Bahasa Inggris itu ada namanya tenses. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Kita mau bilang makan itu ya makan aja teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris eat itu bentuknya ada eat, ada ate, ada eaten, ada eats, ada eating, to eat dan lain-lain. Gitu ya. Dan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, itu kita bahas di hari ketiga besok yang tentunya sudah saya sesuaikan dengan yang keluar atau yang muncul yang dipakai di soal structure TOEFL. Seperti itu. Kata conjunction yang fungsinya bukan sebagai conjunction itu yang gimana ya, Mister? Nah, fanboys. Jadi fanboys eh, yang menghubungkan bagian kalimat yang sama saja itu nggak usah dianggap sebagai conjunction, teman-teman ya. Misal nih, saya mencintai ayah dan ibu saya, misalkan. Nah, itu kan bahasa Inggrisnya I love my dad and my mom. Misalkan seperti ini, I love my dad and mom. Nah, itu kan subjeknya adalah I, predikatnya adalah love, objeknya yang dicintai yang siapa atau yang mana? Yaitu dad sama mom. Itu dianggap satu aja, teman-teman. Ya, jadi fanboys di sini. Jadi N itu memang kelas katanya cuma sebagai conjunction, gitu ya. Cuman punya satu kelas kata yaitu conjunction, tapi penggunaannya dia conjunction yang unik. Ya, sebagai koordinat atau sebagai menghubungkan parallel structure, menghubungkan bagian kalimat yang setara. Kadang yang dihubungkan itu bukan subjek predikat. Seperti itu, Mister. Dan ketika fanboys hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama seperti ini, nggak usah dianggap sebagai conjunction. Tarik jadi satu aja. My dad and my mom itu sebagai objek. Seperti itu. Share jadwal materi per pertemuan dong, Mister, biar tahu apa yang dipelajari sebelum kelas dimulai. Baik, nanti saya tuliskan kembali ya. Tapi di hari pertama kemarin sudah saya berikan, Miss Jessica. Tapi tentunya sudah saya ini ya, teman-teman. Materinya nanti sudah kita akan gimana ya ngomongnya? Kita bakal modifikasi. Jadi tidak plek sama yang di awal kita eh, susun gitu. Tapi tidak jauh beda juga seperti itu. Hanya pertemuannya nanti akan ada sedikit pemendekan seperti itu. Jadi teman-teman bisa selesai programnya nanti lebih cepat. Tapi kalau untuk tes yang dari lembaga tentunya saya nggak bisa mengotak-atik ya teman-teman. Jadi untuk tes yang dari lembaga nanti tentunya ya teman-teman akan menunggu dari lembaga seperti itu. Nanti saya kirimkan. Mohon kalau saya lupa diingatkan ya, karena saya sering sekali lupa teman-teman. Kalau setelah kelas tuh kadang menunggu rekaman, menyiapkan YouTube-nya itu kadang yang tadi di kelas saya mau kasihkan itu apa, saya kadang lupa seperti itu. Jadi mohon kalau saya lupa diingatkan. Kalau yang selain fanboys tidak bisa, Mister. Itu bedanya fanboys sama selain fanboys. Selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi kalau tidak menghubungkan dua SP, nanti di hari ke-10 kita akan belajar namanya pemendekan atau reduction dari anak kalimat. Tapi nanti ya, untuk sementara yang perlu teman-teman ketahui, conjunction selain fanboys tidak bisa maksudnya tidak bisa tidak menghubungkan subjek predikat. Jadi hanya bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain, Mister. Seperti itu. Makanya fanboys itu dibedakan, Mister ya, dari conjunction yang lain. Salah satu alasannya adalah conjunction fanboys itu ada penggunaan yang
unik. Dia kadang tidak menghubungkan dua SP. Padahal umumnya conjunction kan menghubungkan dua SP seperti itu. Oke. Terima kasih ya teman-teman atas kehadiran hari ini dan juga partisipasi aktifnya. Nanti kalau ada pertanyaan apapun ketika teman-teman mereview atau mengerjakan latihan penunjang, silakan boleh dikirimkan di grup ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di hari kedua ini, jangan lupa mengikuti hari pertama dan nanti mohon absensinya diisi. Kalau buat teman-teman yang sudah ngisi kemarin ya tidak perlu diisi lagi ya karena tidak bisa, hanya bisa diisi sekali teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, everyone.